Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, apakah kalian sudah siap untuk membuka mata lebar-lebar? Karena hari ini kita akan masuk ke sebuah wilayah yang tidak bisa dianggap remeh, yaitu tentang uh, teknologi dan alat audit. Di mana sebelumnya kita juga telah membahas tentang area kunci audit intern. Percuma kalau kita punya alat yang canggih, kita udah mengetahui area kunci. Kalau kita nggak tahu di mana harus menggunakannya. Dan disinilah teman-teman peran dari internal audit. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena disinilah jantungnya audit itu berdetak. Di sini auditor internal menentukan apakah sistem pengendalian bank benar-benar bekerja. Apakah regulasi telah ditegakkan dan apakah risiko benar-benar dikelola dengan baik atau cuma sekedar formalitas di atas kertas. Ini akan membahayakan. Jadi kalau kalian berpikir ini cuma materi biasa, saya tantang kalian untuk bertahan sampai akhir video ini. Karena siapa tahu pemahaman dari topik ini bisa menjadi pembeda antara auditor biasa dan auditor yang benar-benar berkelas. Yuk, teman-teman, kita mulai pembahasannya sekarang. Teman-teman sekalian, pernahkah teman-teman bertanya, apakah audit internal di bank masih dilakukan dengan cara manual, penuh kertas dan checklist yang membosankan? Kalau iya, selamat datang di masa lalu, karena hari ini kita akan bicara soal realita baru. Teknologi dan alat audit yang mulai mengguncang dunia audit internal bank. Teknologi bukan cuma pelengkap, bukan cuma aplikasi lucu-lucu buat laporan. Ini adalah senjata dengan data analis. Auditor bisa menyisir jutaan transaksi dalam hitungan detik. Fraud, penyimpangan, dan ketidaksesuaian, semua itu bisa terendus lebih cepat, lebih akurat, dan jauh lebih baik dibanding dengan metode konvensional. Kita juga bicara tentang continuous auditing dan real-time monitoring. Bayangkan teman-teman, jika auditor internal kini tak perlu menunggu akhir bulan atau akhir tahun untuk tahu ada masalah. Masalah bisa dideteksi sekarang juga secara real time. Ini bukan lagi tentang mencari kesalahan setelah semuanya terlanjur. Ini soal mencegah sebelum semuanya hancur. Dan mari kita jujur, bank yang tidak segera mengadopsi teknologi dalam audit internalnya sedang membuka pintu lebar-lebar untuk resiko inefisiensi bahkan adanya skandal yang bisa merugikan bank itu sendiri. Jadi teman-teman, kalau kalian masih menganggap teknologi itu pilihan, bukan keharusan, mungkin kalian belum siap menghadapi wajah baru audit di era digital ini. Teman-teman semuanya,
Jika kalian sedang berada di titik kritis, titik di mana dunia audit tidak bisa lagi dipisahkan dari teknologi. Kalau kalian masih menganggap audit itu soal cek dokumen dan tanya jawab formal, siap-siap teman-teman, kalian akan ditinggalkan di belakang oleh perkembangan teknologi saat ini. Hari ini kita akan menyelam lebih dalam ke medan tempur yang sebenarnya. Audit di era digital yang saat ini sudah mulai berkembang pesat. Audit di dunia perbankan, audit yang tidak lagi manual, tapi cerdas dan real time. Apa saja yang akan teman-teman taklukkan saat ini? Pertama, harus memahami peran strategi teknologi informasi dalam audit perbankan. Bukan cuma alat bantu, tapi fondasi utama. Yang kedua adalah membongkar konsep audit sistem informasi. Bagaimana kita mengaudit sistem yang menjalankan seluruh operasional perbankan. Kemudian menelusuri teknologi-teknologi mutakhir yang digunakan dalam audit. Dari data analitik hingga machine learning atau ML. Mengenal audit berbasis data. Karena hari ini keputusan audit tidak lagi berdasarkan intuisi, tapi pada kekuatan data. Menguasai software dan tools audit. Karena auditor modern tak cukup hanya bermodalkan Excel, tapi harus menguasai software dan tool audit. Dan akhirnya, teman-teman, mengidentifikasi tantangan dan peluang di era audit digital ini sangat penting karena teknologi tidak hanya memberi solusi tapi juga menguji kesiapan kita sebagai internal auditor bank. Siap jadi auditor masa depan teman-teman yang melek teknologi atau kalian mau terus jadi penonton dalam revolusi audit saat ini? Yuk kita mulai perjalanannya sekarang untuk menjadi auditor yang melek teknologi. Teman-teman semuanya, bayangkan ribuan transaksi terjadi tiap detik di sebuah bank. Lalu bagaimana auditor bisa tahu mana yang bermasalah dan mana yang tidak bermasalah? Mana yang patut dicurigai? Jawabannya sederhana. Tanpa teknologi informasi, semuanya ini mustahil. Teknologi hari ini bukan lagi alat tambah. Ia adalah mata, telinga, dan bahkan otak kedua bagi auditor internal. Dengan TI, pemantauan transaksi tidak perlu menunggu laporan bulanan. Semua bisa diamati secara real time. Ya, real time monitoring. Sekarang juga, bukan nanti. Potensi fraud bisa langsung terdeteksi bahkan sebelum sempat berkembang. Lebih dari itu teman-teman, proses audit yang dulunya lambat dan makan waktu, teknologi informasi melibas semuanya. Otomasi mempercepat pengumpulan data, mempercepat analisa, dan mempercepat pelaporan. Apa yang dulunya butuh mingguan atau bahkan bulanan, sekarang bisa selesai dalam hitungan jam. Dan mari kita bicara soal kesalahan manusia
atau human error. Itu penyakit lama kalau kita masih bicara itu. Teknologi informasi membantu kita menghilangkan bias, kekeliruan, dan kelalaian auditor. Hasilnya, akurasi meningkat tajam, efisiensi kerja melonjak secara drastis. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi perlukah TI dalam audit internal. Pertanyaannya adalah mampukah audit internal bertahan tanpa TI di era saat ini. Teman-teman, kita hidup di era di mana transaksi perbankan tidak lagi tercatat di tumpukan kertas, semuanya sudah terekam, tersimpan, dan bisa ditelusuri secara otomatis. Dan siapa dalangnya? Teman-teman tahu? Jawabannya adalah core banking system. Sistem core banking itu bukan sekedar database, ini adalah mesin pusat dari seluruh aktivitas keuangan sebuah bank. Tiap transfer, tiap setoran, tiap penarikan, semua masuk ke sistem ini secara otomatis, secara real time, tanpa celah direkayasa secara diam-diam. Dan inilah senjatanya auditor modern. Tool untuk melakukan continuous auditing. Dengan penggunaan tool ini dapat mempercepat proses auditing. Bayangkan teman-teman, bukan lagi audit tahunan atau semesteran, tapi audit yang berjalan terus-menerus. Mengawasi setiap detak transaksi, setiap pola tak wajar, dan bahkan setiap anomali kecil yang berpotensi besar. Apa hasilnya kira-kira? Transparansi meningkat. Akuntabilitas tak bisa ditawar karena semua jejak digital terekam dan terbuka untuk diaudit kapan saja. Dengan core banking dan teknologi audit yang terintegrasi ini, bank tidak bisa lagi bersembunyi di balik laporan-laporan formal. Setiap tindakan bisa ditelusuri, setiap kesalahan bisa dilacak, dan setiap penyimpangan cepat atau lambat akan muncul ke permukaan. Inilah era baru audit perbankan. Era di mana teknologi menjadi penjaga utama kejujuran sistem keuangan. Siapkah teman-teman jadi bagian dari perubahan ini? Teman-teman semuanya, mari kita luruskan satu hal sejak awal. Sistem informasi itu bukan cuma soal komputer dan kabel. Ia adalah tulang punggung organisasi, dan kalau tulang punggungnya rapuh, maka seluruh organisasi tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Inilah mengapa audit informasi teknologi bukan sekedar pengecekan IT biasa. Ini adalah pemeriksaan jantung digital organisasi. Kita bicara soal infrastruktur TI, server, jaringan, aplikasi, database, semuanya harus diaudit. Bukan hanya untuk tahu berfungsi atau tidak, tapi untuk tahu apakah sistem ini aman, andal, dan bisa dipercaya. Karena apa artinya sistem canggih kalau keamanannya bocor di mana-mana? Apa artinya big data kalau integritasnya bisa dimanipulasi dan kontrol aksesnya
siapa yang bisa masuk dan mengubah apa. Karena semua bisa masuk ke sesuka hati, itu bukan sistem, itu ladang jebakan. Audit sistem informasi harus menguji semua titik lemah, mencari potensi kegagalan dan menilai apakah sistem informasi ini benar-benar mendukung organisasi atau justru memperlambat dan membahayakan organisasi. Jadi pertanyaannya, teman-teman, apakah organisasi bank di tempat kita bekerja telah berjalan di atas sistem yang bisa dipercaya? Atau teman-teman sedang menari di atas ranjau digital yang siap meledak kapan saja? Teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengira TI itu cuman mengecek komputer, yang rusak atau enggak, siap-siap kita kecewa sebagai auditor. Karena kenyataannya audit TI adalah proses menguliti sistem digital organisasi sampai ke akar-akarnya. Kita mulai dari yang paling vital, yaitu aplikasi dan software bisnis. Ini bukan sekedar program tapi jantung operasional organisasi. Apa fungsinya aplikasi canggih kalau penuh celah keamanan atau lebih parah lagi tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis bank di mana kita bekerja. Lalu kita masuk ke sistem jaringan dan komunikasi data. Inilah jalur darah informasi. Dan kabar buruknya, satu titik lemah di jaringan ini bisa jadi pintu masuk bagi peretas, pencuri data atau sabotase internal. Pertanyaannya, siapa yang jaga gerbangnya? Siapa yang awasi lalu lintas datanya? Dan bagaimana kalau sistem ini gagal? Listrik padam, server crash. Disinilah pentingnya backup dan recovery. Auditor akan memastikan apakah organisasi siap menghadapi skenario terburuk atau justru akan panik total saat bencana datang. Terakhir, kita bicara soal kepatuhan terhadap kebijakan dan standar TI. Seperti QBIT dan ISO 27001. Bukan sekedar formalitas, ini adalah standar untuk menjamin sistem TI tidak cuma jalan, tapi juga aman, andal, dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman semua, kalau sistem informasi adalah aset strategis, maka audit TI adalah penjaga gerbangnya. Pertanyaannya sekarang, apakah sistem di bank tempat teman-teman bekerja benar-benar aman atau hanya terlihat baik di permukaan? Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kalau hari ini kita masih membayangkan auditor duduk di balik meja, tenggelam dalam tumpukan dokumen fisik dan checklist manual, berarti kita sedang menonton film audit tahun 90-an. Karena kenyataannya, audit internal perbankan hari ini sudah berubah drastis. Berkat teknologi, kita sudah mengalami perubahan. Pertama, kita bicara tentang otomatisasi. Pengumpulan data, analisis data, sampai pelaporan semuanya bisa dilakukan secara otomatis.
Kita bicara tentang otomatis, seperti yang kita jelaskan tadi, semua data sampai pelaporan otomatis. Data ditarik langsung dari sistem, bukan lewat permintaan dokumen fisik ke unit-unit kerja yang kita jadikan objek pemeriksaan. Saat ini tidak ada lagi alasan datanya belum siap, karena auditor bisa langsung masuk dan ambil sendiri data di komputer, lalu masuk ke medan dengan menggunakan CAD atau Computer Assisted Audit Technique. Ini bukan alat bantu biasa, ini alat yang paling canggih yang digunakan auditor digital. Dengan CAD, auditor bisa menyisir jutaan transaksi dalam sekejap, menemukan pola, outlier, bahkan potensi fraud yang nyaris tak terlihat oleh mata manusia. Dan teknologi audit tidak berhenti di situ, teman-teman. Hari ini audit bisa langsung dilakukan dari dalam sistem ERP seperti SAP atau Oracle. Bayangkan, auditor tidak perlu lagi menunggu laporan akhir bulan. Mereka bisa menembus sistem operasional bank dan melihat apa yang terjadi kapanpun secara real time. Ini bukan lagi audit reaktif. Ini audit yang hidup dan bernapas bersama proses bisnis. Jadi, mari kita jujur teman-teman. Teknologi ini bukan sekedar membantu audit. Teknologi adalah revolusi audit itu sendiri. Pertanyaannya, siapkah teman-teman menjadi auditor yang menguasai teknologi atau hanya akan menjadi penonton atas perubahan era digital saat ini? Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya ingat baik-baik. Auditor internal hari ini bukan hanya butuh keahlian akuntansi, tapi harus bersahabat dengan teknologi tingkat tinggi. Karena apa? Karena musuhnya bukan lagi sekedar angka yang tidak cocok, tapi pola yang tersembunyi, data yang disamarkan, dan risiko yang datang tanpa peringatan. Disinilah peran artificial intelligence atau kecerdasan buatan masuk ke panggung utama. AI bukan lagi teknologi masa depan, dia sedang bekerja sekarang. Dengan AI, auditor bisa menganalisis ribuan transaksi dan mendeteksi pola mencurigakan yang tidak mungkin disadari oleh manusia biasa. Coba teman-teman bayangkan, fraud yang disamarkan dengan rapi bisa langsung terendus hanya dalam hitungan detik. Lalu ada machine learning atau ML. Teknologi yang tidak hanya menganalisis data tapi juga belajar dari data itu. Artinya sistem ini bisa memprediksi risiko sebelum terjadi. Bukan hanya mendeteksi kesalahan masa lalu, tapi membaca potensi masalah yang akan datang. Ini bukan audit reaktif, tapi audit prediktif yang visioner. Jangan lupakan cloud computing. Dengan cloud, auditor tidak lagi terbatas oleh lokasi atau perangkat. Kolaborasi tim audit lintas cabang, akses data real time, dan penyimpanan aman, semuanya dilakukan di awal digital. Jadi, dari apa yang kami sampaikan di atas, dapat simpulkan bahwa kalau
auditor saat ini masih berpikir seperti di masa lalu, maka mereka akan kalah oleh sistem yang makin cerdas. Tapi kalau teman-teman mulai bersahabat dengan teknologi seperti AI, ML, dan cloud computing, maka kita akan jadi pemain utama dalam revolusi audit internal perbankan saat ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, coba mari kita bayangkan bagaimana mungkin seorang auditor bisa menyaring ribuan bahkan jutaan transaksi. Dalam waktu yang singkat, jawabannya hanya satu, Big Data. Big Data bukan cuma soal volume data yang besar, ini adalah senjata strategis internal auditor. Dengan kekuatan analisis yang canggih, auditor tidak lagi menyisir data secara acak. Mereka menguliti semua data secara menyeluruh. Dari pola transaksi, perilaku nasabah hingga jejak digital terkecil. Semuanya dianalisis untuk suatu tujuan, yaitu mencari kejanggalan. Oleh inilah teman-teman kekuatan dari audit berbasis big data, yaitu mendeteksi anomali secara presisi, kemudian transaksi yang tampak normal di permukaan bisa saja menyimpan pola yang menyimpang, dan big data bisa melihat yang tersembunyi itu, menyediakan insight dari data historis, bukan hanya soal apa yang terjadi sekarang ini, tapi juga mengapa itu terjadi. Apakah ini bisa berulang dan ke arah mana nantinya. Dengan visual data, heat map, dan predictive analytics, auditor bisa mengubah lautan data menjadi peta risiko yang sangat tajam. Dan yang lebih penting, keputusan tidak lagi berdasarkan intuisi, tapi pada bukti nyata, konkret, dan real time. Jadi, mari kita jujur pada diri sendiri. Kalau auditor tidak bisa membaca big data, maka siapa yang akan melindungi organisasi dari risiko tersembunyi? Big data bukan tren. Ini masa depan audit yang sudah tiba. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, hari ini audit tidak cukup mengandalkan wawancara, observasi, atau cek dokumen fisik. Audit modern harus berbasis data. Kenapa? Karena data tidak bohong, tidak lupa, dan tidak bisa disuap. Tapi semuanya kenapa? Karena data tidak bohong tadi seperti saya jelaskan, dan mesin itu tidak bisa disuap. Tapi tentu saja data tidak akan bicara. Kecuali kita tahu cara memintanya bicara. Inilah audit berbasis data, bukan sekadar mengikuti prosedur, tapi mengorek kebenaran langsung dari sistem. Bagaimana caranya? Ada 5 langkah yang jadi kunci permainan di sini.
Yaitu pertama lakukan ekstraksi, kemudian pembersihan data dan validasi. Yang ketiga adalah analisis dengan alat bantu, kemudian visualisasi hasil. Ekstraksi data dari sistem, auditor tidak menunggu. Dikirim laporan, mereka masuk langsung ke sistem SAP atau core banking, kemudian menarik data mentah-mentah sesuai kebutuhan audit. Kemudian pembersihan dan validasi, karena data mentah sering berantakan, ganda, tidak konsisten, atau bahkan mengandung noise. Auditor harus memastikan data yang akan dianalisis itu bersih dan valid. Kemudian melakukan analisis dan dengan alat bantu. Disinilah teknologi mulai masuk, yaitu auditor akan menggunakan Excel tingkat lanjutan, ACL, IDEA, Power BI, Python, atau bahkan AI. Data diproses, kemudian dicacah dan dianalisis hingga muncul pola dan outliner. Visualisasi hasil. Karena grafik atau dashboard dan heat map bicara lebih jelas daripada tumpukan tabel. Visualisasi membuat auditor dan manajemen melihat masalah secara instan, tanpa harus membaca ratusan halaman laporan. Kemudian tindak lanjut dan pelaporan. Temuan tidak berhenti di layar. Auditor menyusun rekomendasi, mendiskusikan risiko, dan mendorong perbaikan. Audit berbasis data berujung pada aksi nyata, bukan sekedar dokumentasi. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah auditor kita masih menebak-nebak atau sudah bicara berdasarkan data yang tidak bisa disangkal lagi? Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kalau hari ini kita masih mengandalkan Excel sebagai senjata utama, maka kita sedang bertarung di medan perang dengan pedang dari abad pertengahan. Audit internal zaman sekarang membutuhkan alat tempur digital yang canggih, cepat, dan presisi. Mari kita bicara soal senjata-senjata andalan auditor modern. Ada ACL Analytics. Ini bukan sekedar software analisis, ini mesin pencacah transaksi yang bisa menyaring ribuan baris data dan menemukan pola tersembunyi. Dengan ACL, auditor bisa melakukan sampling, uji kecurangan, hingga analisis risiko. Semuanya dalam satu platform. Yang kedua, IDEA, Interactive Data Extraction and Analysis. Kalau datanya raksasa, IDEA lah jagonya. IDEA ini dirancang untuk menganalisis big data audit. Software ini mampu menangani data besar dari berbagai sistem tanpa membuat laptop kita meledak. Cepat, akurat, dan siap membongkar anomali tersembunyi. Selanjutnya adalah caseware. Dokumentasi audit itu penting, tapi siapa yang punya waktu untuk mengatur ratusan file manual? Dengan caseware, auditor bisa mencatat, kemudian menyusun dan melaporkan audit secara otomatis, lebih rapi, lebih cepat, dan mudah dilacak. Selanjutnya ada template.
TMIT ini adalah Komando Pusat Audit Internal dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga tindak lanjut. Semuanya terintegrasi dalam satu sistem. TMIT ini cocok untuk tim audit besar yang harus mengelola banyak proyek sekaligus. Jadi pertanyaannya bukan apakah auditor butuh software, tapi apakah kita siap tertinggal jika tidak menguasainya. Karena hari ini kompetensi auditor bukan hanya bicara soal akuntansi dan kontrol, tapi juga tentang kemampuan memanfaatkan alat audit digital secara maksimal. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengira hanya soal angka dan laporan, pikirkan lagi. Di era digital ini, auditor harus berpikir seperti analisis data, bertindak seperti detektif, dan bekerja seperti teknolog. Dan untuk itu, teman-teman butuh senjata tambahan, alat bantu yang tidak hanya pintar, tapi juga fleksibel dan bertenaga. Seperti Excel dan Power BI. Ya, Excel ini bukan sekedar spreadsheet. Di tangan auditor yang terampil, Excel bisa menjadi mesin analisis yang tajam. Dan saat ingin menyajikan temuan secara elegan, Power BI hadir, membuat data bisa bicara lewat dashboard interaktif. Bayangkan teman-teman, manajemen bisa melihat risiko, tren, dan penyimpangan hanya lewat satu klik visual. Selanjutnya Tableau. Kalau Power BI adalah senjata Microsoft, maka Tableau adalah rajanya visual lintas platform. Auditor bisa menyulap data kompleks menjadi grafik yang hidup dan dinamis. Langsung membuka mata siapapun yang melihatnya. Ada Python dan R. Inilah level audit data paling serius. Bukan cuma klik dan tarik, tapi mengotomatisasi analisis, kemudian membangun model prediksi, dan menyisir pola-pola fraud yang tersembunyi. Auditor yang menguasai Python atau R tidak hanya menganalisis data, mereka mengendalikan data. Selanjutnya ada Splunk. Di dunia audit TI, Splunk adalah mata dan telinga digital. Dengan kemampuan membaca log sistem, jejak aktivitas pengguna, dan anomali keamanan TI secara real time. Auditor bisa mendeteksi pelanggaran dan potensi kebocoran data sebelum masalah ini meledak. Jadi, teman-teman, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah auditor masa depan akan takut pada data? Atau mereka akan jadi pengendali data? Mengubah lautan informasi menjadi kekuatan audit yang presisi dan mematikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalau dulu auditor datang setelah masalah terjadi, hari ini auditor bisa hadir saat masalah masih menjadi bibit, bahkan lebih hebat sebelum masalah itu muncul. Inilah kesempatan besar dalam audit berbasis teknologi, bukan sekedar tren. Ini adalah lompatan strategis yang mengubah wajah audit internal selamanya. Pertama, efisiensi dan efektivitas audit bisa meningkat drastis. Apa yang dulu butuh minggu, kini bisa selesai dalam jam.
Dengan otomatisasi, integrasi sistem, dan alat bantu digital, auditor bisa fokus pada analisis strategis, bukan sibuk pada kerja teknis repetitif. Kedua, deteksi dini terhadap risiko dan tindak kecurangan. Dengan teknologi, auditor tidak lagi menunggu laporan akhir. Mereka bisa memantau transaksi secara real-time, menyaring anomali, dan memicu alarm lebih cepat dari siapapun. Fraud bisa dicegah sebelum tumbuh. Yang ketiga, audit berkelanjutan dan real-time. Lupakan audit musiman. Hari ini teknologi memungkinkan continuous auditing, pemantauan yang berjalan tanpa henti langsung dari dalam sistem. Yang keempat, AI sebagai kapabilitas masa depan auditor. Bayangkan, sistem yang bisa belajar dari audit sebelumnya, mengenali pola risiko, bahkan merekomendasikan tindakan korektif otomatis. AI ini bukan menggantikan auditor, tapi memperkuatnya. Membuat keputusan audit lebih cerdas, cepat, dan berbasis data. Jadi, teman-teman, mari kita jawab pertanyaan penting di bawah ini. Apakah kita siap memanfaatkan teknologi sebagai senjata audit masa depan? Atau hanya akan jadi penonton dalam revolusi yang sedang berlangsung saat ini? Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, dapat kami simpulkan bahwa teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja. Teknologi sedang mengubah identitas profesi auditor internal. Di dunia perbankan yang bergerak cepat dan penuh tekanan, audit manual dan intuisi belaka sudah tidak cukup lagi. Hari ini, auditor internal harus bergerak cepat, berpikiran tajam, dan bertindak berbasis data. Dengan dibantu alat digital dari AI, Big Data, hingga dashboard analitik, proses audit kini bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi, akurasi yang luar biasa, dan pemantauan yang berjalan terus-menerus yang dilakukan oleh sistem. Maka auditor tidak lagi sekedar memeriksa masa lalu. Auditor akan mengawal masa depan. Auditor yang cerdas sekarang bukan hanya mencari kesalahan, tapi juga mendeteksi risiko sebelum risiko itu meledak, dan menyajikan insight strategis yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh manajemen. Itu hanya bisa terjadi jika kita mau menguasai teknologi. Karena satu hal yang pasti, mereka yang tidak siap berubah akan digantikan oleh mereka yang siap memimpin dengan teknologi baru ini. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi penting dalam audit, tapi apakah kita siap menjadi auditor yang relevan untuk masa depan. Dan kalau teman-teman tertarik mendalami masalah ini secara lebih mendalam, saya merekomendasikan buku Audit Internal Bank, Teori dan Praktis yang kami tulis. Buku ini penuh wawasan praktis, studi kasus, dan arahan masa depan. Kalau teman-teman membutuhkan buku itu, silahkan hubungi kami via email suharno.hadisumarco@gmail.com. Karena masa depan audit tidak menunggu siapapun. Ia hanya berpihak pada mereka yang siap. Luar biasa, teman-teman, bagaimana teknologi dan alat audit ini mampu merevolusi cara kerja auditor internal.
khususnya di sektor perbankan ini. Dari hanya sekedar manual kini kita bicara soal analisis real time, kemudian visualisasi canggih hingga AI yang bisa mendeteksi risiko sebelum sempat menyebar. Audit tidak lagi di belakang peristiwa, tapi kini ada di garis depan mengambil keputusan. Tapi ingat, alat yang canggih tidak berarti apa-apa jika tidak ada orang yang paham cara menggunakannya secara strategis. Itulah tantangan sekaligus peluang bagi kita semua sebagai internal auditor untuk terus belajar, terus beradaptasi menjadi auditor yang tidak hanya kompeten, tapi juga visioner. Dan jangan sampai terlewatkan, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas topik yang tidak kalah penting dan sangat krusial bagi efektivitas audit, yaitu kolaborasi antara tata kelola dan audit intern. Bagaimana audit tidak hanya menjadi pengawas tapi juga mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola yang kuat dan berintegritas. Percayalah, tanpa sinergi ini semua alat teknologi audit tidak akan memberikan dampak yang maksimal. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Salam pembelajar dan tetap kritis bersama channel edukasi ini. Terima kasih.